Namanya kan kalau di Aneka ditulisnya tuh model-modelnya Bekti gitu. Tapi ini Bekti siapa ya? Itu loh Kak Indra. Oh iya Indra, si Indra Bekti. Jadi yang ditulis itu Indra Bekti. Apapun itu kita hadapin. Kalau memang itu tidak benar, itu kita nggak harus jadi terlalu serius untuk menanggapinya ya. Nggak perlu klarifikasi sana sini. Sana sini. Yang sumringah ya. Gitu. Oh temennya udah sumringah. Dianya anteng. Anteng. Dengan anggunnya dia. Masih wewe-wean sama dia di Malaysia. Aku di Jakarta. Aku Malaysia di Jakarta. Itu pecah pembuluh darah ternyata. Mau pegang ini? Emang ngaruh Kak? Ini operasinya, hasil operasinya ya kan? Agak kayak benjolan gitu. Iya. Ini Vivision namanya. Saya ke kamar mandi. Ini aku diceritain. Aku lupa iklan lagu, siaran lagi gitu. Oh dia belum balik-balik, udah lagu terakhir udah mau habis. Dicek kamar mandi. Ini entah itu stroke atau apa ya gitu kan. Oh jadi kamu udah nggak sadar di situ? Aku nyender di tembok. Oh lemes gitu kamu? Lemes, jadi dibuka. Jadi ditemukan aku pingsan. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap. Wah senang sekali kita bisa bersama-sama kembali di podcast Fix Mantap, persembahan dari Media Tata Logam. Dan hari ini saya senang sekali karena saya ditemani oleh teman saya. Orangnya baik sekali dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah jahat sama orang. Amin. Ya sebelumnya jangan lupa tetap subscribe dan juga follow kita ya, gratis kok, nggak bayar ya. Dan ikuti terus serial-serial atau podcast seri-seri berikutnya dari kita tentunya. Oke, masih bersama Mas Rere, nggak kuku, au. Dan siapakah dia? Saya Indra Bekti, enggak kuku. Au. Waduh, Kayak mengaumnya jadi horor Kak. kalau kadang-kadang au. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Walafiat. Lama Harus ya itu nggak ya. ketemu ya. Lama banget kita. Lama ya. banget. Terakhir berarti itu syuting film kan? Syuting film ya, itu 2001 ya? 2001 ya. Iya. Berarti 24 tahun Ya lalu. Allah, tapi Ya waktu itu kan emang aku masih imut kan lu Kak. banget, tapi ininya nggak imut sih. Rambutnya tetap serem. Ibu kayak siapa tuh Ahmad Albar zaman dulu. Tua banget sih. Ahmad Albar kan gitu duluan ya kan? Bruno Mars gitu loh. Iya. Bruno Mars, oh ya gitu ya. Iya Bruno Mars. Iya. Oke, Kak Indra, anyway, thank you banget mau menyempatkan hari ini datang ke sini. Macet ya? Lumayan ya, kan yang nyetir istriku, jadi aku nggak berasa. Kurang ajar kamu ya. Ya Bun, capek nggak Bun? Jadi Aku istri. temenin. Temenin ngobrol ya. Ajak ngobrol aku pijetin. Wih, romantis. Ya juga aku pijetin. Jadi dia nggak megang setir, jadi aku gitu. pijetin. Jadi mobilnya jalan sendiri. Nah kalau aku lebih parah Kak, aku yang nyetir, Ya. kalau di sebelahku yang capek, aku suruh berhenti, suruh mijitin. Kurang ajar kan? Oh, enak aja itu orang. Bener-bener ya. Anyway Kak, yuk kita ngobrol-ngobrol ya. Ayo. Di sini ini produser saya yang nulis. Apa ya bilang? Indra Bekti, Ya. artis serba bisa. Semua jenis, segala jenis entertainment telah dicoba. Mulai dari dubber, Ya. nyanyi, acting, presenter, gali kubur. Yay. Bukan ya? Ini pakai gondola. Nggak kaca. Prestasinya banyak banget ya Kak ya? Alhamdulillah. Itu mulai dari tahun berapa sih Kak? Ya, sebenarnya kalau secara career ya, di belakang layar itu sudah mulai itu dari SMP kelas 3. Gimana punya? Ngapain itu SMP kelas 3? Ya, aku dulu ikutan dari awal emang pengen banget ya bisa masuk dalam dunia entertainment gitu. Jadi artis itu dari kecil. Oh gitu. Ya, jadi kalau dulu tuh ya masih kecil itu ngelihat TV, padahal tuh TV aku ya hitam putih. Ya zaman dulu emang hitam itu putih Kak. Ya enggak kan ada juga tetangga berwarna ada. Oh gitu, ada ya. 80-an mah
Udah ada yang berwarna. Oh, udah ada ya? Ya, cuman kita masih belum diwarnain itu ya kan. Tapi itu rasanya ya, itu indah banget kota kecil itu membuat aku berimajinasi ya kan. Pesantren dulu kan ada Tante Yahya yang dikenal gitu kan, terus Gus Hendratmo gitu-gitu kan. Terus aku ngikutin gaya-gaya mereka. Sama Amir gitu ya. Ya Allah, itu tawa lagi lebih apa Bung Sam ya sama. Terus udah gitu aku tuh suka bawa-bawain sendiri gitu di kaca gitu kan. Terus bawain apa itu? Bawain acara. Kira. Halo pemirsa, apa kabar? Saya Indra Bekti kali ini akan bersama-sama dengan Anda. Jadi kayak udah menirukan kaca itu ya, di kaca terus ngobrol sendiri kayak masuk TV gitu kan. Waktu itu yang jadi istilahnya jadi inspirasinya siapa? Si Tantowi Yahya atau Anita Rahman? Ya Allah. Anita Rahman juga sih ya. Itu terus apa namanya kok pengen ya ke sana gitu, ke arah sana. Jadi waktu SD itu aku tuh seneng kalau udah ada apa namanya kesenian gitu ya. Itu apa dulu itu ada acara anak-anak Nusantara ya Kak? Tahu deh tuh apa itu. Iya ya kayaknya pokoknya gitu. Iya oke. Nusantara itu benar. Nah, terus kalau di sekolah gitu kalau misalnya siapa yang mau maju aku gitu. Jadi nyanyi aku. Jadi bener-bener pengen tampil gitu loh. Oke. Ya, terus pokoknya dari kecil udah pede sendiri gitu. Terus udah kadang-kadang aku nyanyi semua pada tepokin, rasanya kok enak ya ditepokin, dieluk-elukan gitu, dikenal orang banyak gitu ya. Ternyata asik gitu ya. Asik kamu ya. Enjoy gitu ya. Enjoy di situ. Terus ya udah akhirnya mama lihat itu kan jiwa seninya tuh, jiwa dominan tampilnya, gitu ya. Iya lebih dominan gitu. Dan tapi mama masih belum mau mengarahkan kemana. Itu gitu. Semua emang aku pasti ngomong sama mama gitu. Waktu SMP kan ada ekstrakurikulernya kan. Pas ada teater, waduh suka banget tuh. Aku langsung masuk. Mama bolehin main gitu. Teaternya atau jadi sutradara teaternya? Pemain teaternya lah ya gitu. Teaternya. Karena itu belajar acting, belajar gimana apa di TV, gimana di panggung gitu kan. Udah deh pokoknya ikut-ikutan lomba-lomba segala macam ya kan. Itu di situ ternyata ya Tuhan kasih jalannya tuh ke sana. Terus habis itu nah yang pertama kali aku dapat kerjaan itu yang dubbing suara Candy. Tapi bukan Candy-nya ya. Itu suara cewek kan. Itu apa film kartun? Kartun dari apa itu Jepang gitu? Jepang. Gitu. Itu kan. Prosesnya gimana kok tiba-tiba dari ingin jadi artis gitu ya. Terus tadi ikut-ikut teater, kok tahu-tahu jadi dubber? Gimana ceritanya? Aku kan dari teater juga itu. Itu ternyata udah masuk tuh. Dia terpilih lah jadi salah satu pengisi suaranya. Terus Bekti masih dicari deh, lo mau nggak ikutan kata gitu. Casting. Udah yuk ikutan casting. Tuh di casting hari itu juga diterima. Boleh nih suaranya langsung jadi kontrak. Aku jadi artis tuh. Ya, terus udah bilang sama mama segala macam, aku diterima jadi itu. Bayarannya tuh satu episode karakter, satu episode tuh 50.000 kalau nggak salah. Tapi itu buat anak sekecil itu yang lumayan banget. Berapa episode gitu kan? Itu umur berapa Kak? Umur kelas 3 SMP 15 itu? tahun ya, kelas 3 SMP itu 15 tahunan ya. Itu emang debut pertamamu? Iya, debut pertama. Tapi waktu itu aku lihat kamu di Aneka Yes. Itu juga model itu itu dia. Jadi dari situ habis dubbing terus kan aku kelas 3 SMP, terus kelas 1 masuk SMIP ya, Sekolah Bimbingan Industri Pariwisata. Itu kelas 1 aku tetap ikut casting. Itu dapat iklan, tapi cuman jadi figuran. Dapat apa ikutin, dapat sinetron, figuran juga gitu. Ya, pokoknya aku ikutin itunya ya, prosesnya. Ikut lomba-lomba fashion show lah, jadi model-model catwalk lah gitu ya. Semua pokoknya. Yang ngajarin siapa? Gak ada. Aku belajar sendiri semuanya. Hebat ya. Lihat orang, lihat di TV ngomongnya seperti apa, terus udah otodidak. Ya itu kaca itu yang membuat aku jadi bisa, karena kita latih sendiri, kita ngaca sendiri. Makanya yang benar tuh adalah lo ngaca deh. Gitu kan ya. Beda ya. Itu lebih sarkasme. Ya, tapi secara maksudnya kalau buat aku emang ngaca itu bener. Kalau ngaca kita jadi, mohon maaf ya suara aku seksi begini ya, karena sering tampilnya kan nyanyi. Kan konser kan. Waktu itu sama Kade kan terakhir kan? Iya, Tiga Diva ya.
Tuh, udah episode itu agak panjang sedikit ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya lebih lama lagi. Nggak apa-apa. ya. Terusin aja. Ya, Kita 3 episode kok. Terus ini dikasih. Nah, akhirnya dari situ pokoknya aku ikut teater, sanggar-sanggar teater juga. Sempat ikut sanggar Ananda. Ananda waktu Bocah itu tuh, populer ya kan? Kak Aditya Gumai, aku ikutan. Jadi Lenong Bocah ada ya Kak Bocah Indra ya? sempat ada ya figuran juga gitu. Sempat itu ketemu Oki Lukman, makanya aku sahabatan sama Oki Lukman tuh dari dulu tuh. Oke. Oki Lukman, terus ya semuanya ada di situ. Kita jadi berteman dan banyak informasi-informasi casting lah ya. Nah sampai akhirnya suatu ketika ada orang yang sering ngundang sanggar-sanggar untuk tampil. Terus dia pertunjukan bilang, ini ya teater-teater gitu ya. Nah ini si namanya Mbak Del. Mbak Del itu manajernya Inul. Ya penyanyi juga kan? Ya betul. Ya, okay. Itu dulu dia sebelum nyanyi itu dia pokoknya suka menyelenggarakan acara-acara panggung ke panggung gitu di mall-mall ya. Mall-mall betul. Nah terus akhirnya dia kasih tahu kalau ada casting untuk presenter terakhir ganti ini Kak Ferry ME. Dulu Agnes kan sama dulu Ferry ME Ferry kan? ya. Oke. Itu tahun 99 ya. Oke. Nah terus udah aku ikutan casting. Hari itu casting, hari itu juga keterima. Untung nggak keluar tuh tadi kok. Keluar. Maaf, ditit ya Pak Sud. Terus? Ya, itu benar-benar blessing banget ya. Oh, jadi itu debut pertamamu ya? Debut pertama aku dan di aku, TV ya? Di TV. Nah, itu juga aku kirim juga ke majalah Aneka. Oh, I see. Tahun 99 itu. Masuk juga. Oh, menang juara favorit. Oh, karena kamu udah punya nama kali ya di Lalala Lili itu. Belum. Awal karir. Oh, jadi benar-benar baru mulai. Kamu masuk sana juga. Aku baru mau syuting. Oke ya, minggu depan syuting. Minggu depan ternyata ada pembukaan. Itu si majalah Aneka. Majalah Aneka itu malam final. Nggak bisa dong kan kita ikutin latihannya kan. Malam final. Nah, dan kata produsernya, ya udah nggak apa-apa, itu kan siapa tahu bisa menunjang ya katanya. Kamu model juga di majalah, kamu juga di TV, Trili. Boleh silakan. Alhamdulillah itu menang. Jadi off syuting dulu. Iya belum itu. syuting malah. Orang masih belum apa-apa udah izin duluan ya. Ikut tanya. Untungnya produsernya ini ya, support gitu kan. Ya udah kita break dulu, itu nggak usah syuting katanya gitu. Biar kita ternyata menang, senang banget produsernya juga. Senang, terus akhirnya ya udah, akhirnya itu dari Trali jalan, yang model majalah Aneka juga jalan. Oh, jadi promonya di mana-mana ya, Kak. Makanya nama aku sebenarnya kan Bekti Indra Tomo. Iya kan? Iya. Nah, waktu pas casting di Trili, dibilang katanya, kamu namanya jangan Kak Bekti ya, katanya. Kamu Indra depannya, Kak Indra. Bilangnya. Jadi itu ide dari produsernya. Sama rumah Ibu Ibu ya itulah ya. Ibu namanya. itu ya. Lupa ya namanya. Maaf ya, ini mungkin Faktor U, Pak. Faktor U ya. Iya, oke. It's okay. Terus dari situ namanya kan kalau di Aneka ditulisnya tuh model-modelnya Bekti gitu. Tapi ini Bekti siapa ya? Itu loh Kak Indra. Oh iya Indra, si Indra Bekti. Jadi kan ditulis itu Indra Bekti. Awalnya saya kok ini kebalik sih gitu kan? Bekti Indra. Iya. Jadi kok Indra Bekti jadinya gitu. Namanya kan sebenarnya Bekti Indra. Oh iya Bekti Indra. Oke. Ya kan? Kok jadi Indra Bekti? Tapi kok jadi nama panggung oke juga ya. Udahlah akhirnya tuh pakai itu terus sampai sekarang. Itu Tralala Trilili itu berapa episode waktu itu, Kak? Yolora. Kan bertahun-tahun kan? Itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. 99 tahun 2000 2001. Oh. Gitu. Terus dari situ berkembang lagi. Habis itu apa, Kak, proyeknya? Nyanyi ya? Nyanyi. Itu boy band. Boy band. Siapa itu yang memprakarsai kamu? Emang kamu pede banget tiba-tiba nyanyi gitu, siapa yang ngajarin? Emang dulu dari kecil juga senang emang suka nyanyi. Dulu waktu itu ikut paduan suara gitu kan di SMP. Oh gitu. Pertama kali rekaman itu SMP, lagu kita bareng-bareng paduan suara ya. Masuk ke
kita terpilih dari beberapa SMA, SMP itu untuk di kompetisi gitu ya Kak? Di casting untuk lagunya Wajib Belajar 9 tahun tahun itu. Gimana Kak lagunya ini? Tiba saat kita maju bersama melaksanakan wajib belajar. Iya. Masih inget loh. Iya, sempat denger kan Pak? Iya, itu dulu kan cuma di TVRI kalau nggak salah dengernya ya. Lagu enggak, itu seluruh TV ya. Oke. Itu aku bangga banget itu suara aku terdengar. Padahal rame-rame ya. Rame-rame Tapi ya. udah bangga ya. Nyanyi loh sih. Padahal nggak ngerti suaranya yang mana ya. Itu dibayar berapa ya? 50.000 deh kan. Iya emang zaman itu segitu Kak. Iya ya kayak. Iya zaman itu segitu udah gede banget Kak. Bisa naik bajai bolak-balik sekolah ke rumah itu naik bajai. Ya bener. Aku waktu itu ikutan nulis cerpen dikirim dapatnya 50.000 juga. Mungkin 50.000 gede ya. Bisa jajanin orang, bisa traktir. Bener. Iya bener. Itu bersyukur banget ya. Nah, terus ya berarti kemampuan nyanyi aku ini kayaknya lumayan. Ya. Terus aku ikutan Bina Vokalia juga. Oke. Paduan suara gitu. Jadi sempat di kursus ya Kak ya? Ya ada ikut kayak kursus gitu. Terus akhirnya lah di tahun 99 itu aku kan ketemu sama teman-teman Aneka nih. Itu model-model itu ya. Siapa aja Kak waktu itu? Waktu itu ada Arya Weda. Dia tuh padahal senior ya, dia tahun 97. Dia bintang sinetron ya? Di apa? Ya ada sinetron, ada laga ya, pemain laga. Itu Roy Jordi. Oh, Roy Jordi. Yang bintang laga itu Roy Jordi, dia bintang iklan juga. Terus kita bertiga ketemuan di sana di Aneka itu, terus janjian kita bikin yuk. Tadinya sebenarnya awalnya tuh Joe Richard. Jadi, Joe Richard. Siapa? Arya Weda, Roy Jordi, Joe Richard gitu. Tapi Ivan Gunawan nggak masuk? Nggak masuk. Cuman ngajarin koreografi aja. Oke. Terus habis itu siapa namanya? Joe Richardnya nggak bisa datang waktu pas lagi apa gitu, digantilah aku cobain gitu. Oh gitu, jadi emang keberuntungan kamu ya Kak ya. Sebetulnya bukan kamu ya yang listnya gitu. ya. Iya. Alasannya apa kok pilih kamu? Ya waktu itu sempat ngeliat tuh aku kalau Nansel tampil ke daerah-daerah aku nyanyi gitu. Jadi si Arya denger aku bisa nyanyi gitu. Roy Jordi juga bilang gitu. Ya udah akhirnya coba yuk bertiga. Udahlah kita ketemu sama manajer, terus manajer kirim-kirimin suara-suara kita dan akhirnya kita keterima lagi di Musika waktu itu ya. Dengan kita nyanyi lagu Jamrut Khatulistiwanya Mas Guru karena waktu itu memang sedang dibuat kompilasi lagu-lagunya Mas Guru untuk ulang tahun peringatan 100 tahunnya Bung Karno. Gitu. Lagunya gimana sih Kak? Aku bahagia, hidup sejahtera. Aduh suaranya. Gue wakili dia. Diulang lagi nggak sih? Bagus suaranya gitu. Diwakili. Aku bahagia. Bagus, omong banget ini. Bagus banget lagi. Terus hidup sejahtera. Aduh, diam. Hidup sejahtera di Khatulistiwa. Bagus. Alam berseri-seri. Udahlah segitu aja. Batuk, jadi batuk. Oh iya, aku kebayangkan lagi batuk aja bagus begini suaranya. Kangen minum nih kita nih. Oke. Ini ada sambalnya nggak ada? Emang mau nyiri? Kira ini lapar. Udah tuh. Oke. Akhirnya kita kan ditemuin ya, maksudnya Mas Guru gitu loh. Iya. Padahal baru itu debut pertama ya. Dan tiba-tiba udah Mas Guru. Ya, itu kan pasti melalui casting ya mereka ternyata bersama dengan artis-artis lain ada Chrisye, ada satu album itu ya. Album itu. Dan itu kita berhasil, itu pasti bersyukur banget kita dinya. Dan akhirnya kita tampil waktu itu di presidennya Ibu Mega ya. Iya. Tampil. Berarti itu tahun berapa Kak? 2000 ya. 2000-an ya? 2001, 2002 di 2001 sih kayaknya ya. Oke. Nah, iya 2001. Kita launching si album itu dengan tampil di depan Ibu Presiden. Lagu andalannya apa? Ya itu, aku bahagia itu lagu. Berarti kalian bertiga itu? Nah ya. Grupnya apa namanya? FBI. Itu FBI itu sebenarnya Fabulous, Blissful, Intimate. Fabulousnya itu si Arya, Blissfulnya
Office aku, room-nya. intimate-nya si Roy Jordi gitu. Memang sih kalau sama Ya kan? Roy Jordi pengennya intim. Intim, Mas. ya. Nah, Apa kabarnya tuh teman-teman kamu itu? baik, tapi aku belum selesai. Oke. Ya, masih cerita lagi apa? Oke. Perlu Google aja apa gimana? Enggak apa-apa. Jangan Yuk, cepat lanjut. saya. Iya, percuma dong kamu datang ke sini. Oh iya benar. Nah, Terus. pas lagi kebetulan dapat kerjaan proyek itu, proyek 100 tahunnya Bung Karno, kan kalau Mas Guru kan pengennya nama-namanya kan harus Indonesia ya. Jadi nggak benar. boleh pakai nama-nama Inggris. FBI. Jadi, jadilah diganti namanya Mas Guru yang kasih. Fajar Baru Indonesia. Oh, Fajar Baru. Jadi Kayak ini ya. sebuah harapan lah ya. Amin. Kayak Bukan ini kayak ya. toko kaca bukan ya. Fajar Baru. CV Fajar Baru. Kayak nama-nama bus. Iya. Kayak kereta malam gitu ya. Kita ketawa kan, anak-anak itu sebenarnya kita bertiga tuh ketawa. Oh, tuh kayak bus malam ya kayak gitu. Mas Guru loh yang ngasih gitu. Iya. Bagus kok Mas. Berarti itu boom ya? Itu Oh, boom ya? Itu booming banget. Berapa ribu? Waktu itu masih kaset dong Kak? Apa udah Masih CD? kaset. Kaset Ada ya? CD, ada. Itu berapa ribu kopi waktu itu Kak? Kan itu karena itu kompilasi. Jadi kita ya diserahkannya sama Produser. timnya Mas Guru lah ya, itu kan produser juga. Produksinya Mas Nah, Guru baru soalnya, setelah 2001 baru kemudian kita dibuatin album. Nah, dengan judul albumnya adalah Cinta dan Rasa. Terus kita dapat single lagu judulnya kok gue lupa ya. Apa Bun judul lagunya? Dia yang nyanyi bukan yang kita nyanyiin. sih. Oke lah itu. Pokoknya Boom juga. ya biasa saja. Biasa saja. Lumayan. Tapi nggak flop lah ya. Ya nggak flop ya. Lumayan, tapi bersyukur banget. Pokoknya sempet 5.000 keping lah gitu. Oh lumayan dong Ya, Kak. lumayan, ya. Dan nama Kak Indra jadi tertoreh di dunia musik lah waktu itu ya. Betul sekali. Oke. Jadi, dan udah gitu video klipnya kita tuh alhamdulillah ya. Waktu itu kan kita bareng-bareng sama Peter Pan. Oh iya, oke. Peter Pan masih kompilasi, kita udah album. Wih, sombong ya. Maaf, gitu. Jadi Ariel dulu masih cemen ya. Kata Indra Bekti, Ariel cemen ya. Siapa itu? Sekarang kebalikan ya. Mohon maaf ya, Mas, Mbak batuk ini It's ya. okay. Konser soalnya. Habis konser. Oke. Konsernya habis-habisan. Terus habis itu kita syuting video klipnya di Australia. Wis. Belum ada tuh kayaknya sih. Waktu itu ya. Kan, ini ya prestis banget prestis ya. itu kita di Produsernya gila-gilaan ya. Masih Mas Guru ya? Waktu itu Bu Acin. Oh, Bu Acin. Oh, oke. Karena mungkin waktu itu idola remaja kali ya. Ya, bener idola Kan remaja. cakep-cakep waktu Bukan itu. lagi, ya Cakep-cakep. Terus namanya kan? lagi berkibar Ya, gitu. betul. Jadi kan, ini idola nih gitu ya. Betul, makanya Jadi mereka langsung di itu boomin di diterbangkan di Australia. Australia untuk syuting video klip. Berapa hari itu Kak? 3 hari aja. Oh 3 hari. 4 hari 3 malam apa ya? Lumayan ya. Lumayan, maksudnya waktu itu kita berangkat dan ada cerita yang sangat lucu sekali. Kenapa itu? Kita kan harusnya syuting dengan menggunakan baju yang sudah kita buatin. Itu era Sukamto loh baju. Sombong. Kan? Bukan Jadi lagi. waktu itu udah Urban era Crew Sukamto namanya era ya. Sukamto, udah era Sukamto. oke. Era Sukamto sama kita udah Udah temenan klik gitu. lah ya. Klik ya. Udah dibuatin bajunya segala macem. Berangkat kita ke Australia. Oke. Ketinggalan. Lah kok bisa? Itu si Roy Jordi itu ketinggalan. Dia udah ambil ya. Dia ambil di tempat saya. Sama dia nggak dibawa dong. Dah kira aku pakai baju aku yang ada. Kalau buat lihat video klipnya deh. Oke, nanti pasti nanti akan dikulik. baju gue semua yang dipakai sama. Oh, jadi baju kalian. Jadi udah nggak seragaman lagi. Ya kan sebenarnya bajunya juga nggak terlalu seragam ya, maksudnya yang dibuatin ini bagus lah ya, udah jas lah. Oh, gitu. Baju dalamnya keren. Udah desainer lah ya. Desainer gitu loh. Marah nggak itu desainernya? Udah dibikinin bagaimana baju. lagi ya kayaknya ke cewek deh kayaknya deh. Kecewa lagi Ke cewek. Oh gitu. Ya udahlah akhirnya kita yang ada dan alhamdulillah sih berjalan dengan lancar. Itu masuk dulu kan ada apa kayak video klip yang penghargaan itu masuk nggak? Iya, apa Masuk namanya kita Musik Indonesia.
Ya, video musik Indonesia kita masuk nominasi. Terus kemudian di MTV Music Award ya segala macam nominasi. Oke. Gitu-gitu aja sih, tapi nggak menang. Lumayan. Iya, pokoknya kita diundang-undang acara-acara. Itu Tralala Trilili udah jalan? Udah. Oh, jadi sambil jalan. Jadi makanya senang banget ya. Bu Acin kalau macam kan maksudnya nama kita masih berkibar saat itu di model di majalah bener-bener idola remaja di radio pun. Di radio karena suaranya nyanyi ya. Bukan. Oh, udah siaran. Penyiar radio itu saya. Sejak kapan? Tahun 2000. Jadi bener-bener awal karir itu 99, 2000, 2001. Itu langsung jebret semua. Radio, ya. TV, ya, iklan, majalah, iklan, jalan semua ya, jalan Kak? semua. Oh ya Allah, Kak. Luar biasa. Itu rezekimu luar biasa ya, Kak. Betul sekali. Itu sibuknya kayak apa tuh? Waduh, kan lagi deh. Pokoknya udah kayak dulu kan belum punya manajer lagi ya. Oh, oke. Semua handle sendiri. Ditulis sendiri, angkat telepon sendiri. Pakai dulu tuh pager ya. Oh iya, pager. Ada casting sini. Tua banget ya kita. Jadi pakai pager gitu ya. Ada casting di sini. Oh, panjang, terus harus telepon ke sini gitu. Terus kasih tahu kalau saya bisa saya telepon ke orangnya gitu. Pokoknya harus telepon ke sini. Pokoknya dulu di rumah aku belum ada telepon ya. Jadi pakai telepon umum. I see. Pakai koin ya. Pernah nih suatu kali aku casting awal-awal SMP kelas 3 itu ada dari agensi gitu, lihat kamu coba senyum. Fokus giginya ya. Coba kamu ikutan casting ya. Itu pertama kali casting. Sebelumnya dubbing ya. Oke, terus aku casting apa itu? Iklan. Casting close up. Oke. Aku bilang ke keluarga, aku mau casting iklan dong. Oh, gitu. baru casting ya? Baru casting udah bangga banget ya. Karena kan waktu itu SCTI baru mulai kan. Terus iklan kan orang kan masuk jadi bintang iklan kan. Iya, luar biasa ya. Karena waktu itu di TVRI kan nggak ada iklan. Nah, itu akhirnya saya datang tempat casting pakai bus, ya kan, terus nyampe ke tempatnya. Zamanku itu bus kota ya, Kak? Bus kota dong. 100 perak ya, Kak? Kan mahasiswa. Betul. Udah datang, terus ayo oke, silakan kenalkan diri, terus masih kaku banget. Ya, silakan senyum. Senyumnya gitu ya kan. Ditahan ya. Ya kali ditahan ya. Terus suruh main basket. Oh, oke. Udah celana kegedean, kita masih kurus kering waktu itu. Terus kamu acting main basket. Terus akhirnya sosok main basket, terus senyum lah gitu ya. Oke, nanti tunggu ya, dikabarin. Nah, kabarin gimana? Kita kagak ada telepon ya. Jadi pokoknya kamu atau telepon ke kita katanya gitu. Tiap hari setelah habis casting pulang, besok saya telepon. belum ada kabar. Telepon lagi, minggu depan telepon lagi, belum ada kabar. Tiba-tiba di TV udah ada tuh, ada cowok main itu Teuku Ryan. Oh, si Teuku Ryan ya. Iya, gitu. Nah, itu kan aku castingnya kayak gitu. Ya, gagal. Berarti gue gak dapet ya gitu. Dapet. Ini gara-gara telepon nih. Iya sih, sebetulnya dapat ya. Sebetulnya dapat kamu itu, cuman karena di telepon gak nyambung. Gak ada telepon. Akhirnya ada juga sih punya telepon juga akhirnya. Akhirnya ada telepon. Oh. Ya, jadi ya itu cerita mengenai awal-awal karir ya. Terus akhirnya masuk ke Ceriwis. Nah, itu gimana ceritanya bisa ketemu Teh Indi? Oke. Jadi kan waktu aku dulu siaran di MTV Radio ya. Oh, dulu ada radio MTV ya. Kan satu grup sama Hard Rock FM. Iya. Nah, itu satu lantai. Jadi pada awal-awal di Sarinah ya? Di Sarinah, lantai 8 itu kalau kita latihan untuk siaran karena sebelumnya kan training ya. Nah, itu pagi-pagi pasti ngeliat Tendi sama Farhan tuh lagi siaran. Aku liatin aja gitu kan. Terus tiba-tiba kita satu lift itu udah terlalu juga sudah. Terus kita satu lift sama Tendi. Dan sebelahnya tuh ada almarhum Indra Safera. Oh dulu siaran juga kan? Ya, dulu radio apa itu? Hard Rock ya? Iya benar. Dulu kita jadi masih training lah ya. Kita ketemu sama satu lift gitu. Terus si Tendi ini cerita nih setelah kita udah kenalan,
Iya dulu waktu ketemu satu lift, gue nanya sama Indra Safera, itu siapa kata gitu. Kata Indra Safera apa coba? Anang katanya. Anang? Kok Anang? Artis nanggung. Tapi Teh Indi kan belum artis waktu itu kan? Udah. Dia ini dong penyiar apa gitu. Penyiar dan talk live udah ya. lumayan. Indra Safera udah naik juga. Dia nggak kenal sama Indra Bekti. Nah, ya kan, padahal Indra Bekti semua bidang ditampilkan itu ada. Masih tahun 2000. Aku masih awal-awal karir. Kalau itu tahun 96 ya. Tendi itu tahun 96 udah mulai lah ya gitu. Kita nonton dia acara talk live ya. Jadi gitu kan. waktu itu masih Anang ya. Masih Anang. Artis nanggung. Ya Allah, kasihan. Kita satu lift tuh kan, senyum-senyum aja, deg-degan gitu. Dan aku starstruck kan gitu. Gila nih, ini Bandung sama Indra Safera gitu kan dia. Satu lift, kita deg-degan ya. Kita ya masih siapalah kita ya gitu. Masih training. Waktu itu Indra Safera juga, namanya ya di radio juga gila kan? Oh iya benar. Gak tuh kita satu lift sama mereka gitu, tapi ya ramah lah mereka gitu. Nah akhirnya di tahun 2003 itu, nah aku sempet jadi kenapa aku bisa masuk Ceriwis itu juga karena aku sempat bermain film judulnya 5 Sehat 4 Sempurna yang buat itu adalah Broadcast Design Indonesia, BDI. Ya. Nah BDI itu 2000 berapa Kak? 2001 ya kalau nggak salah. 2001. Setelah itu baru di Transkop itu yang bareng kita ya. Biarkan itu. Bintang Menari. Betul. Jadi awal itu belum Ceriwis ya? Belum. Oh iya. Biarkan Bintang Menari belum Ceriwis belum. Nah jadi dari situ dari BDI aku main film. Nah terus kemudian ya sering aku ada acara-acara sama BDI juga, acara-acara dia gitu waktu itu. Terus akhirnya pas lagi ada tawaran di BDI untuk buat talk show, ya udah dicoba. Aku ditelepon untuk casting ya. Sebenarnya buat bukan casting sih, sebenarnya kayak pilot udah. Oh pilot untuk live langsung nantinya gitu. Oh oke. Untuk Ceriwis itu. Ya untuk Ceriwis itu. Tadinya awalnya sebenarnya bukan sama Tendi, sebenarnya sama almarhumah yang bawa campur-campur zaman dulu siapa? Istrinya Teddy Syah, Rina Gunawan. Awalnya dibilangnya sama dia. Dan namanya bukan Ceriwis, tadinya tuh apa gitu namanya apa gitu. Terus tiba-tiba Teh Rina nggak jadi, langsung saat itu ganti sama Indi. Aku diceritain gimana kalau sama Indi Barens gitu. Aku kan aku kan kenal karena tahu ya, dan satu grup lah ya gitu siaran. Dia nama besar lah gitu ya. Mau nggak katanya gitu. Kata ini yang punya ini eksekutif produser itu Pak Richard Huntario ya. Oke. Nah setelah itu dia kasih tahu bahwa diganti. Ya udah coba aja gitu. Aku panggilannya Babe ya sama bos BDI itu. Padahal itu waktu itu udah artis lah ya si Kak Indra kan. Sudah. Saya lihat waktu itu ada launching film juga Kak Indra yang yang MC-in bener kan? Ya, gitu. Itu filmnya Kak Indra sendiri Iya betul. Film gue sendiri tapi gue MC-in gue sendiri ya gitu ya Kak. Dan habis itu akhirnya dicoba lah tuh. Dicoba terus ternyata ya klop lah gitu ya. Dibilang terlihat seperti klop ya gitu ya. Dan ya awal-awal mereka akhirnya menerima kita. Terus ya gitu ya, maksudnya aku pada saat itu masih belum nyambung amat gitu kali ya. Kan masih proses belajar. Masih proses belajar. Okay. Jadi di situ kayaknya tuh benar-benar aku bagaikan dijadiin korban aja deh gitu ya. Korban gitu, aku ikut aja gitu. Dan tapi ternyata kadang suka aku kayak nggak nyambung gitu. Dan itu terlihat dari DV katanya. Dan akhirnya produsernya sempat ngomong ke Indi gitu. Lo mau ganti aja apa gimana gitu. Kok kayak nggak klop gitu ya? Aku kayak nggak klop sih lo berdua gitu. Saya kira nggak, gue pengen coba. Itu masih 3-4 bulanan awal ya. Jadi baru beberapa episode ya, belum connect gitu ya. Belum connect kayaknya. Dan akhirnya Tendi yang punya ide, gue pengen ngomong sama Bekti. Gue pengen kita ngobrol berdua aja. Gitu. Kita ngomong berdua. Ngomongin apa itu? Buka-bukaan. Iya bener. Enggak gitu dong. Akhirnya sama Tendi ngobrol lah kita berdua.
gue begini, lo begitu. Gimana kalau kita gini kita kebuka. Akhirnya dari situ tek langsung, alhamdulillah kita kok kayak berdua kayak ketan ya gitu ya, lengket ya, kayak biji ya. Iya kan biji apa? Biji apa? Biji kan selalu berdua. Biji. Ya pokoknya biji. Nah, itu butuh berapa episode, berapa lama tuh akhirnya kalian ke-blend? Ya. Setahun ya, lama ya. Lumayan. Kenapa? Apakah faktor kamu yang agak lemot ya? Kayaknya iya itu juga. Karena kan aku merasa sama senior gitu kan. Oh, benar, jadi ada beban ya. Beban. Terus di situ kan aku memang jadi kayak cuman apa tuh namanya, co-host ya, gitu co-host kan, jadinya kan. ya. Jadi ya nggak banyak ngomong dan banyak apa gitu, mungkin jadi kayak canggung gitu ya. Nah itu terlihat. Nah akhirnya ini merasa bahwa ya sebetulnya bisa kok. Betul bisa. Betul. Nah, gitu. Cuman beban aja, saling nerima, saling terbuka ya. Betul. Oh ya, intinya kan itu kan, kalau kita nge-MC bareng kan itu kan intinya kan. Kalau satu ada merasa gimana, sudahlah nggak jadi. Iya kan betul, ya. Kayak udah merasa, aduh ini gue lebih nih, mati gitu. aja loh. Disitulah intinya bagusnya tuh adalah dia mau menurunkan egonya, kan sehingga ngangkat kamu ke atas. Iya, betul. Itu setelah berapa lama jadi se-boom waktu itu, jadi bener-bener boom. Padahal kan jam tayangnya tuh siang kan waktu itu kan, ya, pagi. Oh pagi. Jam 10 apa setengah 11 gitu ya. Terus abis itu baru pindah ke jam 12.30. Oh, sampai nah itu kan siang kan? Siang. Itu bukan waktunya orang nonton TV gitu loh. Iya, tapi makan siang. Nah, makan siang, mereka nontonin kita dan itu langsung ya, mungkin ya entah gimana aku sama ini chemistry-nya akhirnya dapat dan itu menjadi sebuah tontonan siang yang nggak akan bisa dilewatkan. Jadi kalau aku setiap ketemu sama orang, tiap kemana-mana, gue siang tuh nonton lo Bekti. Gue gitu. sampai bolos sekolah katanya. Oh gitu. Sampai ada bolos sekolah, nggak ada, sampai bolos kerja, sampai benar-benar nontonin. Iya, jadi nungguin ya. Jadi mereka nih apalagi tingkahnya ya, ngapain aja lagi. nih. Ada aja kan kali kamu. Dikali kita berdua. Itu akhirnya berapa episode tuh Kak? Waduh ya, kita bertahun-tahun kan? Sama Teni itu 6 tahun. Lama ya. Teni kan cuti, dia hamil ya kan, Hamidun. Terus akhirnya kita 4 tahun selanjutnya diganti Ruben, Panda. Teni harus diganti dengan 2 orang presenter hebat. Kenapa itu kok bisa diganti? Padahal kan Kak Indra udah megang banget tuh di situ. Aku tetap ada ditambahin karena Teh Hindinya lagi istirahat. Ya, dan akhirnya ya gimana manajemen dari TV melihat bahwa ini kok lumayan jadi seru ya. Iya. Gitu. Apa namanya, jadi ada Ruben, ada Panda. Papam gitu. Oh iya, dulu Papam ya. Olga juga ya. Oh ya, betul. Olga juga ya. Waktu itu kita awal masih aku berdua, terus kemudian almarhum Olga masuk, dia bawain beritanya kan. Ya, beritanya. Gitu. Nah, itu berarti prosesnya lumayan panjang untuk kamu bisa sukses di sana. Dan saya lihat begitu kamu sukses di situ, kamu juga muncul di mana-mana, bahkan billboard kamu yang gede-gede iklan. Iya kan, bener ya. Itu kamu merasa itu masa jayamu? Iya, benar ya. Betul sekali. Momen apa yang paling berkesan saat itu? Di Ceriwis ya, maksudnya ada momen yang kamu nggak akan bisa lupa. Momen itu momen apa? Itu momen waktu aku ulang tahun. Tahun keberapa itu? Aku lupa deh itu. Emang sekarang ulang tahun? Sekarang umurnya berapa sih? Masih 28. 28 menuju ke 30. Nggak jelas ya. Aku 47. 47. Oh, masih muda ya? Masih kan? Masih dong. Mas berapa? Nggak usah ditanya. Oke, jadi jadi yang paling berkesan itu waktu memang aku ulang tahun. Jadi pagi itu, pokoknya kalau ulang tahun tuh kita nggak selamat aja bawaannya gitu ya. Oh, di situ. Dikerjain ya. Dikerjain kan. Tapi yang paling aku ingat tuh ini. Jadi pagi-pagi aku berangkat dari rumah. Itu belum nikah ya. Masih sendiri ya? Gitu. Terus aku tinggal sama keluarga kan. Terus udah gitu kita naik mobil, nggak ada curiga sama sekali, nggak ada apa. Tiba-tiba lewat sebuah jalan, aku diberhentiin oleh motor. Jadi sempat
lewatin sebuah jalan gitu. Di mana kayak itu? Wijaya ya kalau. Oh, belum sampai stasiun, belum sampai TV belum ya? Menuju ke sana. Oke. Jadi siang-siang itu, terus kulihat supir aku kok kayak nenggol atau apa gitu, marah-marah sama motor. Dikejar kita. Mas Ade, aku panggil kan Ade ya. Kita dikejar nih kayaknya gitu. Hati-hati lo gitu. Tiba-tiba dia ke depan tuh motor nyetop kita. Stop dulu gitu. Stop. Terus ada beberapa motor lah gitu, karena memang motor itu tadinya tuh awalnya kayak rame-rame di situ kayak geng motor gitu ya. Itu mungkin supir aku nyenggol atau apa gitu kan. Seakan-akan gitu. Okay. Terus pokoknya kejar, akhirnya kita berhenti di Jalan Wijaya, agak sepi memang tempatnya. Terus udah gitu pada saat itu orangnya turun, terus digebrak-gebrak nih mobil kita. Karena aku udah di mobil itu ada kayak apa? Bukan HT, kayak buat kayak toa gitu loh. Oh, oke. Gitu. Bisa ngomong kan. Tes 1 2 3 kayak pengumuman gitu. Jadi kita punya bisa. Oh, di mobilmu ada itu. Ada. Terus aku teriak-teriak. Udah perasaan lu mau dirampas kan gitu ya? Betul. Nggak ada orang yang nolong pokoknya. Oh, orang udah pada datang. Udah datang rubuhin kita, ada sekitar 5-6 orang lah ya gitu. Terus mobil pokoknya supir aku udah dibawa turun. Oke. Udah digini-giniin. Terus aku takut banget kan gitu, deg-degan padahal supir aku udah tahu itu ya. Apa? Udah tahu ya kerjasama ya? Iya, supir aku udah tahu, sialan supir gue. Terus udah gitu ada orang yang deketin ke pintu mobil aku, dibuka, aku tutup lagi. Dibuka, aku tutup. Karena takut. Yalah, Mas mau diapain kan? Buka tutup gitu pokoknya. Gitu. Tiba-tiba pas lagi panik-panik itu di badan sama kru-kru segala macam datang. Itu udah di syuting berarti ya? Udah itu segala macam. Cuman kamu nggak ngerti ya? Pokoknya ada kayak kamera kecil segala macam gitu ya. Oh ya ampun. Itulah ya Allah, akhirnya aku sialan. Jadi itu momen yang sangat tidak terlupakan buat kamu. Tidak terlupakan karena benar-benar gila ya, betapa sayangnya mereka sama kamu gitu ya. Betapa sayangnya dan betapa jahilnya mereka dan betapa gokilnya itu ya. Rasanya kayak mau mati gitu loh. Dikerubutin orang, dikeroyok gitu kan. Tapi itu kamu lupa ulang tahun keberapa? Lupa. Ya gimana sih momen istimewa, momen yang gak terlupakan tapi lupa ulang tahunnya keberapa? Ya kan udah banyak umurnya. Nah, selama kamu menjalani karir dari dubbing, model, nyanyi, sampai akhirnya presenter, kondang, sudah berapa penghargaan yang pernah kamu dapat? Ya ada beberapa penghargaan dari Panasonic. Oh, Panasonic Award. Sebagai apa? Presenter favorit waktu itu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tahun berapa itu? 2008. 2008. Waktu itu saingannya siapa aja? Ada, jadi sempat nominasi di beberapa kali ya. Waktu itu tahun Cirius kan 2003 ya kan awal. Terus 2004 belum dapet, tapi baru 2005 ya aku ada masuk nominasi. Tapi nggak menang. Terus 2000 itu Tendi yang menang tuh. 2005 kalau nggak salah. Tendi itu kan banyak banget tuh Panasonic Award-nya dia. Terus baru aku gilirannya 2008 jadi presenter favorit gitu. Jadi pada saat itu aku dapat, Indi dapat, Ciriwis dapat gitu. Jadi acaranya benar-benar the best ya. Betul. Itu luar biasa banget di tahun itu ya. Itu kamu sudah menikah? Belum. Aku menikah 2010. Oh, 2010. Jadi itu 2008, aku 2007 ya, 2008 lah ya pokoknya kalau nggak salah. Udah tuh. Jadi dari situ kita hadiahnya kan dapat ini ya ke jalan-jalan ya negeri itu kan. Nah itu dijadiin acara juga kan sama Ciriwis, jadinya kita Ciriwis jalan-jalan. Oh ya, waktu itu juga temanya jalan-jalan ya. Waktu itu juga Dorce ada Dorce jalan-jalan. Ya kan? Betul. Ya karena waktu itu saya sempat dapat kerjaan. Waktu itu ke Belanda. Nah, ternyata bareng Bunda Dorce. Jadi sekalian waktu itu 17-an kita ngisi di sana. Jadi 17-an sekalian Dorce syuting
Dorce jalan-jalan. Jadi waktu itu kan Ceriwis jalan-jalan juga, kan. Ya emang waktu itu temanya jalan-jalan gitu ya. Benar. Oke. Nah, akhirnya Kak Indra memutuskan untuk menikah itu di usia berapa? Jadi saya ceritakan juga. Oke. Tahun 2007 nih. Ini proses-proses mau pernikahan ya ceritanya. Kenal di mana? Nah, itu dia. Saya sama Irfan Hakim kita ke Bangkok. Oke. Ya. Bukan operasi, bukan. Ya. Oke. Enggak, ke Bangkok cuma pengen lihat banci sebetulnya ya. Kata temen gue gitu. Oh, ya. Kamu kemana? Ke Bangkok. Ngapain? Pengen lihat banci. Ya Allah. Terus gini, ngapain jauh-jauh ini? Kurang ajar gue. Ya terus ke Bangkok. Itu ada acara dari Telkomsel ya kalau nggak salah. Tuh, aku sama Irfan kita ke sana bersama dengan para pelanggan. Oh iya, gitu. customer gathering ya. Betul, Oke. gitu jalan-jalan. Itu kan agendanya Telkomsel tiap tahun loh, Kak. Makanya aku diajak dan kebetulan memang itu aku jadi model iklannya Telkomsel ya, yang gede itu kan ya, benar. Yang di mana-mana. Itu kontrak berapa ratus juta? Kalau sekarang saya minum dulu. Oke, terus lanjut. Akhirnya kita ke sana, pas pulang ke Jakarta. Itu transitnya pesawatnya di Malaysia. Oke. Itu tahun 2007 ya. Oh, kirain ketemu di Bangkok, Kak. Enggak. Harusnya curiga kalau ketemu di Bangkok. Ini operasi asli apa enggak nih? Oke, jadi transit di Bangkok, di KL. KL IA ya. Terus di situ Irfan Hakim baru menikah kan? Menikah. Fan, aku lagi ngobrol curhat gitu. Gila lu udah nikah aja lo, nikahin gua aja lo, gua bilang gitu kan. Ya lu dong katanya. Kok ya dilalat tiba-tiba. Pokoknya kita habis sholat ya. Habis sholat asar kalau nggak salah. Di bandara? Di bandara. Alhamdulillah ya. Habis sholat ya kan. Sambil berdoa. Ya Allah, semoga aku bisa menyusul Irfan Hakim. Oke. Tiba-tiba dua wanita datang. Gitu. Kita. Terus dia bilang dia. Iya. Siapa lagi dong? Ya kan dua. Dia bilang dua. Iya, satu dua. lagi siapa? Satu dia, satu lagi ada temannya lah. Oh, kirain gitu. mamahnya. Terus. Terus dia datang. Sholat juga? Enggak. Kita udah selesai sholat. Lagi nunggu mau masuk ke check in lah ya gitu ya. Pokoknya dia datang ngampirin kita berdua. Terus dia kan pakai hijab. Teman satu lagi enggak. Ya Allah tuh deketin kita udah liatin nih. Kayaknya dia mau foto sih, tapi kok kayak mau enggak gitu ya. Enggak yang excited gitu loh. Gitu kan ada kan orang. Oh iya. Foto dong, mau foto gitu. Dia santai itu aja. alay. Kalau ini kan beda, iya kan sih. berhijab. Iya betul. Santai ya. Temennya yang sumringah ya. Gitu. Oh, temennya udah sumringah. Dianya anteng. Anteng. Dengan anggunnya dia gitu kan. Oke. Menghampiri kami. Dia yang ngomong tapi permisi. Ya, kita udah deg-degan ya rasanya gitu ya. Ini teman saya mau foto gitu. Oke. Temennya foto. Oh, kamu udah terkenal sih ya, Kak, di Malaysia. Iya. Terkenal ya. Irfan Hakim, Indra Bekti. Kan kalau di TV itu beredarnya sampai Brunei, sampai mana Iya, kan? betul. Oh, berarti tapi kamu udah dia terkenal. taunya aku di Indonesia. Oh, oke. Orang Indonesia dia. Oh, dia Indonesia. Orang Indonesia. Tapi lagi di KL. Lagi jalan-jalan sama perusahaannya. Oh, oke. Jalan-jalan ke KL. Jadi bukan orang KL, banyak yang ini soal bilang kalau itu dia orang Malaysia ya gitu. Oh, bukan. Karena memang ketemu di KL. Malaysia ya, di KL. Terus kemudian akhirnya foto lah. Oke, terima kasih. Dia mau pulang tuh, udah mau balik ke grupnya. Kok kamu mau nggak foto sama saya gitu? Oh, kamu yang nawarin? Iya, aku nawarin. Nggak mau dia. Enggak katanya. Oh, cuma temennya doang yang pengen. Dia enggak. Sombong ya. Enggak. Tapi akhirnya aku paksa. Oh, yang paksa. Aku paksa. Ayo foto gitu ya. Foto berempat yuk. Dia berempat aku sama temennya. Dia pengen aku crop deh kayaknya gitu. Dan berdua aja gitu ya. Oke. Akhirnya berempat lah kita foto. Udah, akhirnya dia balik lagi ke tempatnya ke grupnya gitu. Oke. Terus Irfan ngomong, "Bekti, lo mau?" gitu.
mau Van, gue nyusul kayak lo, gue bilang gitu. Ya udah gue tanyain ya nomornya ya. Irfan Akun. Nyamperin. Nanya ke dia. Nanya. Terus tapi yang ngasih nomor itu temennya. Tetap dia jual mahal ya, tetap ya. Terus karena dia tahu apa tuh? Ya, masa depannya seperti apa. Ya juga ya. Terus akhirnya dapatlah nomornya. Dah kita balik masing-masing ke Jakarta. Udah aku yang itu masih SMS-an ya kayaknya ya. 2007 ya gitu ya. Terus ternyata dia sudah punya seseorang. Oh, udah punya pacar. Iya. Oh, pantesan dia males sama lo. Mungkin ya, iya kan itu. Oke. Akhirnya ya udah kita teleponan dulu. Coba untuk ya PDKT kakaknya aja deh. Oh, gitu. Oke. Modusnya gitu ya. Kakak-kakakan dulu deh. Nah, ini kan masih bersama kan. Tapi suatu ketika sempat kita coba ketemuan dulu nih. Oke. Gitu. Kebetulan memang waktu itu aku nge-MC sama Artika Sari Devi. Sari Devi itu di sebuah gedung. Dan di manajernya ya kalau nggak salah tuh ya Bun ya. Itu temennya Adila. Oh, manajernya Artika. Gitu. Oh, temennya dia. Ya. Jadi dia datang juga. Itu kan? Mah alasan sebetulnya. Iya, padahal emang dia tahu kan. Ngecek gitu kan. Ini ada IB gitu. Terus ya ada ya. terus lama seneng banget kan kita ya. Kamu senang? Iya. Kalau cewek kan suka menyembunyikan perasaannya, padahal sebetulnya seneng juga. Terus tapi kan mungkin ya gengsi lah ya. Iya. Secara dia artis jangan sampai dia sombong gitu. Iya, gitu. Panas nggak kupingnya? Kayaknya sih. Tapi lagi senyum-senyum di situ. Oh, oke. Boleh kamera ke sana, kamera? Oke, lanjut. Udah tuh ketemu di situ. Ya kan kita masih agak kaku ya karena setelah percakapan itu, tapi padahal udah lumayan deket ya by SMS ya. Iya gitu. Akhirnya saya begitu ketemu kaku akunya. ABG zaman dulu ya. Udah aku pas abis selesai acara aku anterin dia pulang gitu. Kita duduk di belakangan berdua, supir di depan gitu kan. Ya udah ngobrol dan aku anterin dia pulang. Tinggalnya di mana, Kak? Waktu itu masih di apartemen apa Bun? Kuningan. Oh, deket lah. Agak jauh sih. Agak jauh ya. Jauh. Aku udah di dalam gitu kan. Iya. Nah, tapi ya itu kan karena kita masih ya pertemanan, persahabatan ya waktu itu ya. 2007 itu. Terus akhirnya sempat hilang. Habis itu hilang kontak. Oh. Tiba-tiba ada SMS masuk tahun 2009. Oh, berarti berapa tahun tuh? Enggak, 2 tahun ya. 2 tahun hilang. 3 ya, hampir 3 ya. 3 tahun hilang. Hilang. Terus tetap dia pindah ke Malaysia. Nah, makanya kenapa orang banyak yang bilang bahwa itu orang Malaysia. Ya, dia pindah ke Malaysia sama ibunya. Karena ganti nomor berarti ya hilangnya. Itu betul. Ternyata ini aku Dila. Pucuk dicinta ulam tiba gitu. Tapi dia kan ada pacar. Udah enggak? Makanya pada saat telepon itu dia bilang sudah tidak. Karena dia udah enggak, makanya ngabarin situ. Begitu ternyata triknya ya. Salah. Gimana? Yang benar gimana? Salah, itu waktu itu adik aku yang ingetin. Iya, adiknya ingetin. Dia ada masa yang dulu. Oh, oke. Masih WWN lagi ya di Malaysia. Aku di Jakarta. Aku Malaysia di Jakarta. Aku WWN waktu aku mau pacaran sama pacar aku. Itu butuh proses. Nah, tapi Bekti itu selalu datang pas aku lagi bermasalah sama pacar aku. Tapi yang bikin aku suka dengan dia, kalau aku putus, kalau aku ada masalah, dia sok-sok positif. Oh, emang ular sih dia. Ya kan namanya juga kita seneng ya. Kan lihat dia seneng juga kan gitu. Oke. Berarti lu harus putus ya sama dia, enggak. Jadi memanfaatkan suasana situasi saat itu. Ya. Jadi sok-sokan baik padahal sebetulnya padahal sebenarnya punya tahu, niat ya kan. Padahal ngarep ya. Iya.
Itu mimpi aku kalau setiap sholat tuh muka dia soalnya. Gitu. Berarti nggak kusuk dong. Masa setiap sholat muka dia? Oh iya. Ya doa. Nah, pas doa pas mimpi dia. Pertemukan kembali dengannya gitu. Akhirnya keluar wajah dia. Keluar wajah dia, aku doain terus. Dan ya gitu. Kok yang cita ulang tiba itu si SMS itu masuk, aku langsung teleponan, terus langsung ya kalau kamu berani kesini dong katanya. Itu Ceriwis lagi naik-naiknya ya. Aku izin nggak syuting. Langsung nyusul ke Malaysia. Langsung tak susul. Aku sama manajer aku. Oke. Roy namanya. Kita ke Malaysia. Ketemulah dengan seorang wanita cantik tersebut. Yang akhirnya kamu nikahi. Membutuhkan proses berapa lama itu untuk kamu menikah? Ya kan itu tahun 2009 ya. Terus kan di Malaysia itu ketemu sama ibunya. Sama ibunya terus bilang katanya ini Dila masih kuliah di sini. Waktu itu masih kuliah. Ya, di Malaysia ya kan. Dan memang berencana untuk menetap di Malaysia sih sebenarnya katanya gitu. Tapi makanya dia kuliah. Nah, tunggu 2 tahun lagi. Jadi berarti 2011 lah. Sampai gitu. nunggu lulus kuliah. Ya gitu. Dah lah aku. Lama ya Kak? Makanya. Nah, padahal sini udah ngebet ya Kak? bukan lagi. Irfan Hakim keburu beranak ya Kak ya? Ya. Terus? Akhirnya kita baliklah kita ke Indonesia. Terus tiba-tiba pokoknya dia lagi balik ke Indonesia. Sengaja kita ketemu. Kita ketemuan. Terus dia ternyata udah selesailah kuliahnya. Dan meminta kejelasan gitu. Jadi nggak usah lama-lama atau gimana nih katanya gitu. Ya udah yuk menikah gitu. Jadi malah yang minta dia ya? Betul. Dari yang tadinya jual mahal, akhirnya dia yang minta. Betul. Maksudnya ya kalau benar pastikan. Pastikan gitu. dong gitu ya. Waktu itu 10. Waktu itu 2010. 10 tanggal 10 bulan 10. Oktober 2010 lah. Kita tentukan tanggalnya. Pernikahannya luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Kak Indra. Ya. Ini sedikit pertanyaan saya agak ini. Begitu karir kamu menanjak, terus kamu punya keluarga bahagia. Ya. Tiba-tiba ada gosip menerpah, ya kan, yang membuat ya keluarga kamu jadi agak-agak, waktu itu saya lihat di TV, entah benar atau enggak. Bagaimana cara kamu menyikapi itu sehingga keluargamu tuh tetap utuh? Ya, pokoknya apapun itu kita hadapin, dan kalau memang itu tidak benar, itu kita nggak harus jadi terlalu serius untuk menanggapinya ya. Nggak perlu klarifikasi sana sini. Tapi kan jadi image-nya negatif ke kamu karena kok kamu diem aja. Biarin aja. Gitu. Apalagi zaman sekarang netizen kan mulutnya. Betul. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Image buruk nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Itu biar berlalu begitu gitu saja. Kan. Iya betul. Yang penting kita kan berbuat baik aja gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak gitu kita tanggapin gitu ya, terus jawab sini, jawab situ, jawab sini, jawab situ gitu kan, ya pasti akan capek dan banyak dan akhirnya timbul spekulasi ini spekulasi itu gitu. Jadi kan. berkembang liar ya kan. Ya udah kita diam aja, kita ngalah biarlah mereka yang terus mau terserah, mau keluar terserah. Kayak gimana kita penting enggak. Emang waktu itu enggak ada tanggapan apapun ya dari Kak Indra ya. Terserah deh lu mau ngomong apa. Itu salah satu caranya. Dan ternyata itu jitu ya Kak ya. Betul, itu jitu dan akhirnya hilang. Hilang dengan sendirinya. Pengaruh nggak sama karir kamu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Job tetap berjalan dengan baik. Berjalan karena memang itu terlihat tidak sesuai, tidak benar dan terlihat bahwa betapa fitnah-fitnah itu jadinya malah kok makin liar ya dan makin kalau ditanggepin makin jadi gitu ya. Betul, jadi lebih baik biarkan. Mereka cari panggung. Gitu kan. I see. Pengen jadi artis ya Kak. Bisa. Seperti itu ya kan. Bukan karena kurang pulsa bukan ya Kak ya. Nah Kak, kamu sakit tahun berapa Kak? Yang ini ya. Yang kemarin Anores. itu. Apa namanya Bun? Anoresmia ya. Apa namanya? Anoresia. Yang jatuh kemarin. Jatuh pembuluh darah. Ya anoresma atau aneurisme. Apa?
Aneurisma. Iya betul itu dia. Nah itu Pinter. itu tahun berapa? 22. 2022 akhir. Itu gimana ceritanya kok tiba-tiba kan kamu selama ini fine aja. Kamu Ya. olahraga nggak sih Kak? Enggak sih. Oh enggak. Itu yang Enggak olahraga. salah Ya, satunya. mungkin, ya, Oh, betul. itu gimana gejalanya? Jadi memang aku ada darah tinggi Oh. dan harus minum obat. Oh kamu darah tinggi ya Kak? Aku makanya. darah kotor Kak. Ya kelihatan. Jadi aku harus minum obat-obat darah tinggi itu, Oke. amlodipin Setiap hari kan itu sama kalau? candesartan ya kalau Oh. malam itu. Itu rutin kan? Rutin harus. Oh. Nah, tahun 2022 itu katanya manajer aku tuh aku nggak minum obatnya. Jadi Lupa. ya lupa apa males kali juga ya. Oh. Terus kerjaan dari pagi siang malam gitu. Nah, karena aku kan siaran pagi, terus malamnya itu aku ada untuk syuting di malam hari untuk ditayangkannya pagi harinya. Oh. Nah, terus akhirnya Capek kali ya Kak ya. mungkin ya. Tapi kan aku nggak rasain dan manajer aku bilang katanya memang saat-saat menuju sakit itu aku udah kayak pusing-pusing. Terus kalau setiap mau MC tuh Moodnya harus nggak bagus. minum Panadol terus Oh. gitu. Nah, akhirnya di tahun 2022 akhir pas tepat di hari ulang tahun aku tanggal 28 Desember aku kan siaran pagi ya. Entah malamnya itu aku lupa ada acara apa gitu. Ya aku siaran pagi datang ke seorang tempat siaran di Sarinah. Kok Sarinah? Bukan, udah pindah di Kebon Sirih ya, Iya, di Kebon Sirih, gedung MNC. Terus saya ke kamar mandi. Ini aku diceritain. Aku Oke. lupa. Oh kamu lupa, Bener-bener lupa. kejadiannya. Jadi aku kamar mandi itu pagi-pagi itu kan kalau radio itu kan siaran kan cuman lagu, iklan lagu, siaran lagi gitu. Oh ini belum balik-balik, udah lagu terakhir udah mau habis. Coba dicek kamar mandi. Dicek terdengar aku ngorok. Tidur. Ya. Ngorok. Mungkin itu udah tanda-tanda wah ini entah itu stroke atau apa ya gitu kan. Oh jadi kamu udah nggak sadar di situ. Ya, Tapi betul. ngorok. Di situ Oh, tertidur. oke. Jadi aku nyender di tembok. Oh lemes gitu kamu. Lemes. Jadi dibuka, jadi ditemukan aku pingsan, Tapi ngorok. tapi ngorok dan bersama dengan pupupnya gitu ya. Oh. Mau dikasih lihat diceritakan bentuknya Nggak usah. Oh, Nggak usah itu disebut aku juga. mencret atau apa gitu. Sialan pagi-pagi gue dikasih beginian. Oke, lanjut. Ya akhirnya dibawa dan alhamdulillahnya Ini cerita sedih harusnya kamu bawainnya dengan dramatis. ya maaf Ya, yo, biar ulang. Ya, udah. Ulang dari awal. Lama dong. Udah itu Gak boleh, gak gitu juga. itu juga. Oke, abis itu kamu Nah. ketemu. Dan ditemukan akhirnya itu pecah pembuluh darah ternyata. Mau pegang ini? Emang ngaruh Kak? Ini operasinya, hasil operasinya ya kan. oke, Agak kayak benjolan gitu. Iya, agak itu. Ini Vivision namanya. Apa? Vivision. Oh, Vivision itu ini kayak lembek-lembek gitu Iya, kan. Ini bisa memompa Oke. cairan yang ada di kepala ini untuk Kalau tiba-tiba tersumbat. ya kalau ada penumpukan cairan ya. Oke. Tapi kalau ini secara otomatis ini dia udah Memompa membuang, sendiri. memompa sendiri. Gitu. Terus sampai ke sini. Ini ada ini ya. Oh, itu bekas jahitan, Jahitannya. sayatan. Ya, sayatan dan ini Oh. masuk ke feces. Jadi mengurangi cairan yang ada di kepala. Jadi seperti itu. Jadi sama hampir sebulan ya di Di rumah sakit. rumah sakit di Waluyo itu. Dan luar biasa istri saya menemani, ya keluarga juga menemani juga, dan teman-teman support gitu ya. Sampai pas pulang ke rumah pun juga aku dengan dibantu istriku untuk ada terapi jalan juga kayak Oh, gitu. sempat nggak bisa terapi jalan ya? Betul. Berapa lama akhirnya bisa kembali normal? Akhirnya saya juga selain itu juga ikut ini terapi herbal juga. Di rumah sakit selesai. Oke. Terus dilacari kira-kira biar cepat sembuhnya lagi, kita menemukan terapi herbal di Harbin Klinik namanya. Oh, oke. Di situ aku diinfus herbal selama 10 hari Ini termasuk berturut-turut. endorse?
endorse nggak Bun? Enggak dong. Kok disebut? Kan aku ucapin terima kasih karena Oke. dari dia itu akhirnya saya bisa ingat. Bisa kembali. Memorinya balik ya, Kak? Memori balik. 100%. 100% dari situ. Akhirnya setelah info serbal itu, terus karena di rumah sakit saya sama sekali nggak ada yang aku ingat. Aku dapat video-video aja tuh ya, yang aku pakai tongkat lagi berjalan. Terus pada saat aku pulang dari rumah sakit itu kita kayak buatin arak-arakan gitu ya Bun ya. Jadi dianterin Kayak sama yang disambut milik gitu. Abdi Waluyo. Oke. Dianterin sama beliau. Semua suster-suster itu ya Ngikutin. berjalan Menghantar. berdiri Oh, kanan, dibikin kanan, kiri. kayak pagar gitu. Iya, Kayak gitu. pedang pora gitu Iya, ya, Kak ya. Iya, iya. Itu. Ya Allah, itu benar-benar luar biasa. Tapi kamu nggak inget itu? nggak inget itu, aku lihat di video aja. Udah dari situ Mak, pulang di rumah ya saya juga nggak inget seperti apa. Baru ingetnya setelah diinfus itu. infus herbal itu. Baru Tiba-tiba inget ya. Inget itu, saya ada di sini dan Ngerimain gitu ya, Kak? ngerimain. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak muter gitu ya, tiba-tiba Ya. balik gitu. Oh, Masya Allah. Itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Oh, nah setelah itu kamu sudah merasa bahwa diri kamu normal kembali. Ya, betul. Udah jalan lagi. Udah ngejob lagi, Kak? Udah. Langsung bisa ngejob lagi ya? Alhamdulillah. Waktu Jadi, ngejob ada perubahan nggak, Kak? ya, tapi awal-awal masih jadi teman-teman IO gitu Memahami kondisi. memahami dan pengen aku kembali lagi gitu. Oke. Pertama kali itu konsernya Blue ya Bun ya, kalau nggak salah. Blue. Oke, Blue ya, kelompok dari Amerika sana Ya, itu. gitu. Oh, kamu itu Aku pertama MC, kali, pertama kali naik setelah- panggung lagi. Iya. Hmm. Diberi kesempatan aku sama Bukan film, bukan Blue. All Rise itu bukan film Blue. Ih, dasar ya, ini sutradaranya juga ngaco ya. Ini kelompok Blue bukan film Blue ya. Yang lagunya All Rise itu kan. Itu. Kenapa jadi film Blue ya? Tahu dia pagi-pagi otaknya nggak bener. Porno aksi. Oke, itu Ya. pertama kali kamu Pertama kali, naik. jadi diberikan kesempatan emang ini Sendiri? sahabat aku. Kayaknya ada Berdua deh, apa sendiri ya, berdua deh. ya. Lupa deh aku kayak berdua deh, ada teman aku. Oke. Terus kita pernah naik ke atas panggung, semua pada tepuk tangan lihat aku kayak I'm back gitu ya kan. Oh, jadi ini ya penonton juga exciting ternyata loh. Ternyata Indra back to stage gitu ya. Yes. Jadi begitu kamu naik penonton udah tepuk tangan. Oh, alhamdulillah aku kembali lagi, apa kabar? Gitu. Oh, ya Ya ampun. Allah, tuh cukup buat aku juga blessing banget ya. Bersyukur banget bahwa ya Allah kasih kesempatan lagi ini itu. Terus pas udah turun tuh semua pada seneng, bisa bukti bisa gitu ya. Oh, pas kamu turun juga malah penonton pada support kamu. Itu kru manajer. Kru. Oh, oke. Budak ada kan ikut juga ya? Ya iyalah didampingi, masa dilepas? Sakit aja didampingi, Iya, apalagi iya. kerja ya. Iya, iya. Oke. Dia juga ikutan juga ya kan. Waktu itu support yang luar biasa gitu. Walaupun kadang waktu itu pas teriak-teriak gitu masih suka sakit, masih suka mood gitu masih masih. nyut-nyutan. Kalau kita terlalu excited ya gitu ya. Tapi- Syaraf kali ya, Kak ya. Ya nggak ngerti dia tuh apaan oke. yang bikin sarafnya ya. Dia juga saraf, Pak. Saraf itu. Udah. Terus? Dari situ sih awal dan akhirnya dipercaya lagi. Oh, Sama TV lagi. sama TV segala udah macam, mulai diundang-undang lagi. Sampai sekarang ya, Sampai Kak. sekarang. Nah, Kak, dari perjalanan kamu yang begitu up and down, Iya. hikmah apa yang kamu ambil dari semua itu? Sehat itu mahal ya ternyata. Sehat itu mahal. Betul. Jadi penting sekali kita harus menjaga kesehatan, olahraga itu dia tadi ya Olahraga. mungkin ya. Dan ya bersyukur aja, banyak bersyukur ya. bahwa kita diberikan ya mungkin Kesempatan 2 kali. betul. Oh, Hikmahnya itu saya dapat kesempatan kedua kali dan bahkan pun waktu itu saya benar-benar kehidupan saya luar biasa. yes. Salah satunya adalah yang paling sedih juga
saya berpisah Iya. dengan Dila. Yes, waktu jadi waktu itu boleh dibilang sudah jatuh ketimpa tangga ya. Betul. Tapi alhamdulillah kamu bisa melewati itu. Betul. Dan akhirnya sekarang bersama-sama lagi Sama-sama. dan bisa kembali jalan seperti Iya. dulu kala. Yes. Luar biasa, Kak. Betul. Itu hikmahnya ya. Hikmahnya Sekarang olahraga, Kak? tidak. Tidak juga. Tetap tidak. Padahal dari ya kan ada fasilitas ya Bun. Ada Pengen gaplok gue. saya tetap tidur. Tetap tidur. Pagi-pagi sarapan, Sarapan, kerja, balik lagi, tidur lagi. Oke, Kak. Setelah sekarang comeback gitu, udah normal kembali. Sekarang lagi sibuk apa, Kak? Ya masih sibuk syuting-syuting. Syuting-syuting. Terus kemudian juga sekarang lagi live juga di TikTok ya kan. Oh, artis TikTok juga sekarang ya? TikTok. Oh, berapa juta followersnya di TikTok? Baru ratusan sih. Oh, baru ratusan. Kalau yang jutaan itu di Instagram ya kan. Oh, Instagram yang masih jutaan. ratusan ini di TikTok. Tapi alhamdulillah banget dari TikTok lumayan dapet ya rezeki juga ya. Oh, itu Oh, yang kita- suka sawer-sawer itu ya? Ya gitu. Oh, situ sinden. Emang sini nih sawer. Ya nyanyian juga sih ya. Nyanyian juga. Kadang nyanyi, kadang ngelawak lah Oh, apa gitu. lah. Sekarang sama Bunda. Tapi kalau aku sama Bunda itu rame yang nyawer. Oh, Gitu oh yang gitu. seneng kita berdua gitu. Kalau sendiri kayak rada basi ya Oh, gitu. hambar gitu ya. Ngapain sih dikabetik gitu ya. Terus karena suka PK-PK juga Oh. sama Dagang juga ya, Kak? nah Kan itu banyak yang- tuh artis yang dagang Ya. di TikTok. Betul, Dagang juga. dagang juga. Apa aja yang didagangin? Dagangin itu kemarin ada skincare. Oh. Tapi nanti kita ada produk sendiri nih. Oh, itu brand kamu sendiri? brand skincare? kita sendiri ya. Oh, oke. Kasih tahu Nggak Boleh. apa-apa, sebut aja nggak apa-apa. Sekalian Ya. promo ya. Ya. Oke, apa namanya? namanya Ojur. Oh, Ojur. aduh susah deh. Susah, ya Allah. Itu bahasa mana? Ojur. Bahasa apa? Ada Perancisnya. Ada bahasa Perancisnya lah ya. Ojur. Ojur. Oh, ojur. Ojur. Artinya apa? Ojur. Artinya Bun? Lupa aku. Hah? Kaya raya. Oh, kaya raya. Kita jadi insya Allah kaya raya. Kaya raya. Kan kita bisa dagangin lagi kan. Oh, Jadi itu reseller persamaan mungkin. sama borju kali ya. Iya, benar-benar. Ojur. Ojur. Oh ya. Jadi kayak odur wangi. Oh, wangi. Kaya Apa aja? raya. Produknya apa aja? Apa ya? Ya, Hati dong. iya nggak apa-apa. Kasih tahu lah. Ada Jangan skincare, dulu. ada apa? Jangan dulu. Oh, jangan ini baru brandnya aja. Jangan dulu. Ini pertama kali Kak Indra sebut Ya, di sini. betul, pertama kali loh Oke. sebut di sini. Ya, oke. Mm-mm. Sobat mantap ya, namanya Ujo. Susah gue. Sambil minum. Minum Ojur coba ya. Habis gue bingung. Oh tuh. Ya apaan sih ya? Tuh kan muncrat. Tisu dong. Udah pakai beginian nih gue. Oh gitu. Nanti akan live shopping di sana juga. Iya, live Oh, oke. shopping. Kalau di Instagram juga ada live shoppingnya. Enggak sih ya. Instagram enggak ya Bun ya? Instagram kita nggak ada live shopping nggak ada. Belum ya. belum. Nanti akan Ya, di Instagram mungkin kalau juga. misalnya ternyata itu bagus tapi ini TikTok Shop sih lebih. Oh, gitu. Karena kan ada keranjang kuning. Ada Jadi kalau keranjang nanti silakan ya, di keranjang kuning. Nanti ya, nanti. Iya. Jadi so far sekarang ini lagi pokoknya live aja. Ya, terus ada yang acara TV juga masih. TV masih gitu. ya. MC. Masih ya MC of Air masih banyak ya Masih, Kak ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Nanti itu ada Cah Yuli, nanti kalau di sini di kantor ini ulang Ya, tahun, ya. Kak Indra juga. Asik. Itu di lobi itu orangnya yang di sono tuh. Nah. Si Yuli. Ya, Piau liang. nah, Kak, live TikTok masih. Ya. Terus rencana ke depannya apa ini dengan bisnis barunya ini? Ya itu kita mungkin akan expand ya kan. Mhm. Mungkin bisa kita ke daerah-daerah. Kita bisa mungkin ada reseller gitu. Kita mau lebih luas lagi pokoknya kalau bisa semua orang bisa merasakan produk kita yang tentunya bisa membuat sehat walafiat keadaan kita, tubuh kita. Oh, jadi ada obat-obatan kayaknya ya. Ada skincare, ada obat-obatan kayaknya. Oke. Nanti kan. Nah,
Hai, si cantik sudah datang. Ya, Ibu Negara silakan duduk dulu ya. Karena cinta semua. Karena Yes. Ada Mbak Joy ya. Oke, nanti kita giliran dia. Tapi kita belum selesai. Enak aja. Ya. Kak. Ya. Nah, dengan proyek-proyek kamu, yang kalau tiba-tiba nih proyek kamu jadi boom, luar biasa gitu. Apakah itu salah satu rencana kamu untuk meninggalkan dunia entertainment? Ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin sambil berjalan tiba-tiba ya, kalau ternyata ini membuat semakin, ya insya Allah makin mantap. Ya kita nggak pernah tahu ya, bisa aja mungkin. Jadi lebih fokus ke bisnisnya. Oh gitu. Tapi ada rencana memang kamu ingin pensiun di dunia entertainment? Ya kan pasti yang namanya kita di dunia entertainment itu nggak selamanya, dan kita ada masanya lah ya gitu. Ya kalau memang sudah waktunya ya kita sudah punya fondasinya, ada pegangannya ada gitu. Apa sih yang akan kita lakukan gitu. Itu udah, alhamdulillah aku sama istri aku udah merancang, mempersiapkan gitu. Oke. Sewaktu-waktu ya kan. Sewaktu-waktu kita sudah capek nih manggung. Betul. Udah santai. Betul. Yang pertama, Ibu Joy udah hadir loh. Ada ajudannya pula. Mau ditembak sama cowok? Jangan. Ibu Joy, sabar Ibu Joy. Semua karena cinta. Aku lagi begini lagi. Aku wakili. Oke. Acting atau nyanyi? Nyanyi deh. Dubbing film India atau film Mandarin? Mandarin. Jadi host award atau reality show? Award. Kalau punya kemampuan, pengen bisa memutar balik waktu atau skip waktu? Putar balik waktu. Memberi atau menerima? Memberi. Hidup tanpa penyesalan atau hidup tanpa rasa takut? Hidup tanpa rasa takut. Hidup tenang tapi biasa atau hidup berliku-liku tapi penuh makna? Waduh, hidup berliku-liku tapi makna dah. Itu hidup gua soalnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, dibahas. Acting atau nyanyi? Nyanyi. Enakan nyanyi ya, Kak? Iya. Duitnya cepetan ya? Betul. Nyanyi cuma berapa 5 lagu, puluhan juta, ratusan juta gitu. Kita acting berpuluh-puluh episode, berbulan-bulan. Ya gitu deh. Gitu. Nggak pulang-pulang lagi ya, Kak? Ya. Sampai pagi. Dubbing film India atau Mandarin? Mandarin. Emang bisa? Bisa. Coba. You kill my brother. Ya. Gue pernah Mandarin ya? Mandarin pernah, India juga pernah. Oh gitu ya. Kalau India, coba India. Hey, you kill my brother. Host awarding atau reality show? Awarding tadi gue bilang. Duitnya lebih gede ya, Kak? Lebih gede dan lebih cepat. Nah, gitu. Selesai. Dan di panggung kita awarding dan kita cuman present rapi. Reality gitu kan. Reality show waduh udah panas ya turun kan. Ke pasar lah. Turun ke pasar segala macam gitu. Padahal itu yang gue lagi lakuin sekarang. Kalau punya kemampuan pengen bisa memutar balik waktu atau skip waktu? Tadi bilangnya putar balik waktu. Putar balik waktu, kenapa, Kak? Karena supaya bisa memperbaiki apa yang salah pada diri saya. I see. Ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Memberi atau menerima? Memberi dong. Ya, minta dulu lagi. Aduh, katanya mau memberi. Ya deh. Hidup tanpa penyesalan atau hidup tanpa rasa takut? Hidup tanpa rasa takut. Kenapa? Ya, kamu pemberani ya? Hah? Kamu pemberani ya? Enggak juga sih. Ini juga manusia ya. Manusia. Takut dan berani gitu kan. Harus berani menghadapi hidup ya, Kak ya. Apapun kondisinya. Hidup itu adalah penuh dengan resiko gitu. Jadi kan resiko itu harus kita hadapin karena kita nggak pernah tahu resiko itu kita akan naik atau jatuh gitu kan. Yang penting kita hadapin resiko tersebut. Hidup tenang tapi biasa aja atau hidup berliku tapi penuh makna? Itu kan tadi udah. Iya, belum, ini yang terakhir. Kamu jawabnya yang terakhir aja deh. Karena hidup gue itu betul. Beneran. Seberliku apa sih hidupmu? Ya, Anda tahu sendiri kalau misalkan lihat di Google, di YouTube ya kan, berita-berita tentang saya Indra gitu, Bekti. tentang Indra Bekti kan penuh dengan
ada yang ditalak bagus, berapa ada kali, Kak? Apanya? Ditalak berapa kali kamu sama istrimu? Itu termasuk lika-liku ya? Lika-liku itu. Aku sih. Oh, oke, tapi meninggalkan itu kesalahan besar. kesalahanmu. Aku yang menyesal banget deh. Oh, Aku gitu. yang ninggalin waktu itu. Heeh. Karena satu hal, aku nggak mau lagi itu terjadi. Dan alhamdulillah sekarang Bunda mau terima. Jadi waktu itu kita lagi video call. Memang pada saat kita pisah tuh kita masih berhubungan baik lah, masih karena ada anak kan. Terus kemudian kita video callan. Terus Daphne, ya anak pertama itu nangis lihat aku, ayah kata gitu. Terus aku yang ya nak, aku nangis gitu ya, maafin ayah ya nak ya, ayah insya Allah kita bisa kembali lagi ya nak. Terus aku ngomong sama bundanya saat itu juga, Bun yuk kita coba menata kita rumah tangga lagi yuk Bun yuk. Dan dia mau. Jadi itu luar biasa buat demi anak-anak juga dan demi cinta kita juga, akhirnya kita kembali lagi. Dia mau memaafin aku. Sebesar apapun kesalahan. Betul. Itu luar biasa banget. Luar biasa. Berkah yang luar biasa ya, Kak. Itu beliau, istriku, berkah yang luar biasa buat hidup aku. Dan akhirnya kita bisa berjalan lagi bersama-sama lagi sampai sekarang ya. Dan sudah pasti ya kita nggak pernah tahu yang namanya ujian-ujian ke depan seperti apa, tapi kita akan hadapi bersama. Sudah siap ya kayaknya lahir batin ya. Lahir batin. Luar biasa. I love you sayang. I love you. Udah. I love you sayang. Romantis sekali Kak Indra ini. Oke Kak Indra. Sebetulnya saya pengen ngobrol sampai 3 hari ke depan. Ya Allah, kok sebentar banget. 3 hari itu sebentar loh. Gue mau 7 hari. Tapi ternyata karena Ibu Joy sudah hadir di sini. Ngapain cepat-cepat datangnya sih Bu Joy? Kenapa? Ini masih mau ngobrol loh. Bisa pulang dulu? Jangan, ntar dia gak balik. Ya. Sekarang mau nyanyi lagi. Dia heran loh. Dia tuh lakunya luar biasa. Lagi betul. Bingung. Setiap acara pasti kalau MC ada dia kan? Ada dia. Bingung kan? Pakai susuk apa dia? Kayaknya susuk Biar laku susuk keras. ibu dia, susuk ibu. Susuk ibu. Oke Kak Indra, thank you very much untuk hari ini. Doa kita semua semoga Kak Indra selalu sehat dan makin sukses ke depan ya. Amin. Dan Sobat Mantap, terima kasih sudah mengikuti sharingnya Kak Indra bersama kita. Tapi sebelumnya, salah, ini yang diminum. Jadi Kak Indra ini sebetulnya apa nih? Presenter, model, penyanyi, atau pengusaha? Entertainer. Fix, Kak Indra Bekti adalah seorang entertainer. Oke Sobat Mantap, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nggak kuku, au. Tugas Fix Mantap.